Siang semuanya, gue Yusuf. Welcome to UC Project. Jadi hari ini itu gue akan bahas tentang topik terkait PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN. Dulu ya, sebelum PKN STAN ini itu namanya itu hanya STAN aja atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi dulu itu lulusannya itu udah pasti jadi PNS di Kementerian Keuangan. Jadi STAN ini adalah institusi yang memiliki peran sentral dalam pembentukan SDM di bidang keuangan negara dan perpajakan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang telah nonton di sini. Silahkan nantinya jika ada yang ditanyakan boleh komen di bawah. Oke, saya langsung saja ke slide yang pertama. Saya kecil dulu. Oke. Jadi di Rabu kemarin itu PKN STAN itu akhirnya mengumumkan pembukaan SPMB Program Sarjana Terapan Politeknik Keuangan Negara. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya itu saya langsung saja. Yang pertama, aku ingin kenali dulu nih. Jadi PKN STAN itu apa sih sebenarnya gitu? Jadi PKN STAN ini merupakan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Keuangan gitu. Jadi dia itu adalah salah satu eselon di bawah Kementerian Keuangan dan lebih tepatnya sebenarnya Kementerian Keuangan di bawahnya itu ada BPPK atau Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan, terus di bawahnya lah posisi STAN ini. Nah, sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia, ini PKN STAN ini udah banyak nih ngelahirin banyak lulusan yang sukses dan berkualitas menurut saya. Dan tentu saja ini berkontribusi secara signifikan juga di sektor-sektor di dalam maupun di luar negeri gitu. Jadi selain itu yang perlu kalian tahu itu kalau di STAN itu yang pertama itu STAN itu ikatan dinas. Jadi bagi teman-teman yang udah lulus itu nanti akan dianggap menjadi CPNS di Kementerian Keuangan, lembaga atau bahkan pemerintah daerah di Indonesia gitu. Selain itu di STAN itu pendidikannya gratis. Jadi tidak ada pungutan apapun. Semua fasilitasnya itu kita terima itu sampai buku pelajaran, sampai lulus nantinya itu semuanya free gitu. Nah, khusus untuk anak-anak baru apalagi di saat ini ya, karena di zaman saya dulu itu belum ada, itu dia dapat asrama atau fasilitas asrama. Jadi fasilitas asrama ini sampai makannya pun di, disediain gitu dari kampus gitu. Jadi selain itu juga nanti keuntungan yang menurut saya akan didapatkan nantinya, yaitu kalau nanti lulus itu kita dapat jaringan yang luas banget gitu. Kenapa jaringannya luas? Karena seperti yang kita tahu di STAN itu kan dari seluruh Indonesia yang daftar, itu banyak banget. Dan penempatannya pun nanti akan tersebar di seluruh Indonesia dan di instansi-instansi kementerian, lembaga, badan, sampai pemerintahan daerah. Sehingga nanti kita bakalan punya banyak kenalan nih di daerah seluruh Indonesia lah seperti itu. Dan ini semua juga dinaungi oleh sebuah ikatan yang disebut sebagai Ikatan Alumni STAN atau Ikanastan gitu. Terus untuk tahun ini kita akan beralih nih untuk langsung aja ke topiknya yaitu jalur penerimaan dan alokasi program studinya bagaimana. Jadi kalau jalur penerimaannya ini di PKN ini itu beda banget sama yang dulu gitu. Kalau dulu itu kita disebutnya itu spesialisasi. Ada D1 sama D3 jurusannya itu akuntansi gitu. Yang pertama akuntansi tuh. Itu paling banyak biasanya karena penempatannya juga nanti bisa di Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, BPK, Direktorat Jenderal Anggaran, bahkan seluruh unit di Kementerian Keuangan itu banyak nih lulusan-lulusan akuntansi. Terus ada juga jurusan yang dulu itu spesialisasi pajak namanya. Ini dia ada diploma 3 pajak, sama diploma 3 pajak bumi bangunan atau penilai, sama juga ada diploma 1 pajak. Itu dulu. Terus ada lagi spesialisasi kepabeanan dan cukai, yaitu D1 sama D3-nya. Ada juga kebendaharaan negara, sama ada juga penilai. Yang biasanya nanti penilai ini terkait penilaian pajak bumi dan bangunan dan lain-lain, ini ditempatkan di Dijen Pajak sama Dijen Kekayaan, bahkan bisa juga ke BPKP, seperti itu, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah. Serta ada juga jurusan dulu itu namanya manajemen aset gitu. Nah, kalau sekarang itu jurusan yang dibuka itu hanya ada di D4 atau diploma 4. Makanya tadi saya bilang ini sarjana terapan gitu. Dan ini itu terbagi dalam 3 jurusan, yaitu diploma 4 akuntansi sektor publik, yang kedua itu diploma 4 manajemen aset publik, sama diploma 4 manajemen keuangan negara. Nah, kuotanya bagaimana? Kalau kita lihat di sini itu dia terbagi 3 kuota ya. Ada 3 program studi dengan 3 kuota. Jadi ada reguler, ada afirmasi kewilayahan, ada pembibitan. Jadi masing-masing ini punya kuota masing-masing. Sehingga totalnya itu nanti yang diterima
Di reguler ada 417, di afirmasi ada 105, pembibitan ada 200. Jadi totalnya 722 mahasiswa yang akan diterima gitu. Lanjut ke topik berikutnya. Untuk jalur penerimaan di STAN itu kita akan membahasnya itu eh, jadi di STAN ini itu dia ada beberapa jalur penerimaan ya. Yang pertama tadi seperti yang saya bilang dia ada reguler, ada afirmasi kewilayahan, sama ada pembibitan. Nah, untuk yang reguler, reguler ini terbagi dua guys. Terbagi dua. Kenapa dia terbagi dua? Jadi ada reguler A sama reguler B. Kalau reguler A, dia itu penerimaan mahasiswa barunya itu dari lulusan SMA derajat ya. Jadi penerimaan mahasiswa dari lulusan SMA sederajat. Kenapa saya bilang sederajat? Jadi bagi teman-teman semuanya yang bukan SMA jangan langsung patah semangat karena di sini itu STAN itu memfasilitasi semua pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan gitu atau bahkan Kementerian Agama. Jadi kayak SMA, SMK gitu, kelompok belajar, paket C bahkan madrasah aliyah, madrasah kejuruan atau kejuruan, bahkan sampai sekolah menengah agama Kristen kah, sekolah menengah teologi Kristen, pendidikan keagamaan Katolik, bahkan utama Widya Pasraman, sama pendidikan keagamaan Konghucu, itu semua bisa diterima. Intinya sederajat dengan SMA gitu. Jadi kalau reguler A ini dia itu penerimaannya nantinya itu mengisi formasi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan sama kementerian atau lembaga lainnya atau bahkan pemerintahan daerah. Itu yang reguler A. Nah, untuk reguler B ini agak beda nih. Jadi penerimaan mahasiswa baru dari reguler B ini itu yang lulusannya juga sama SMA sederajat, namun ada kata kuncinya itu yang pada tahun 2023 itu dia menjadi finalis pada lomba Olimpiade APBN atau bedah data APBD begitu. Dan ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Nanti ini juga sama formasinya. Ini untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lainnya, atau bahkan pemerintahan daerah. Jadi, lomba debat APBN ini, kalau kalian belum pernah dengar, itu adalah sebuah kompetisi itu berskala nasional yang memiliki titik fokus pada APBN. Mulai dari pengetahuan dasar, isu terkini, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan APBN lah gitu. Jadi, bagi para finalis tahun lalu, itu bisa mendaftar dari jalur reguler B ini, yang memang dikhususkan untuk mereka. Nah, untuk adik-adik yang tahun akan datang, itu kalau kalian penasaran sama lomba APBN, itu kalian bisa ngecek di IG Olimpiade_APBN gitu. Terus lanjut nih ke slide berikutnya, yaitu jalur afirmasi kewilayahan. Kalau jalur afirmasi kewilayahan ini, itu dia lebih penerimaannya itu dari itu khusus dari untuk lulusan SMA atau sederajat dari wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah afirmasi untuk mengisi format kebutuhan pegawai sama juga Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya atau bahkan pemerintahan daerah. Namun ini diutamakan pada wilayah afirmasi tersebut gitu. Nah, kalau dari pengumuman yang saya baca kemarin, ini untuk daerahnya mana aja nih kuotanya. Nah, ini saya lanjut ke slide berikutnya. Kalau kita lihat, ini tuh daftar wilayah afirmasi sebagaimana di lampiran satu pengumuman Direktur PKN STAN ya. Ini saya kecilkan dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, itu kuotanya itu ada 105. Ada 105 gitu. Kita lihat nih Aceh, dia ada 7 kabupaten, 7 alokasi doang, atau 7 kuota. Di Sumut 7 kabupaten, 7 alokasi. Di Sumbar 1 kabupaten, 1 alokasi. Sampai Papua Tengah 8 kabupaten, 5 alokasi. Namun bukan sama semuanya ya. Jadi dalam artiannya bukan semua kabupaten di daerah itu. Hanya wilayah afirmasi. Contohnya nih, di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu kan dia kuotanya 2 nih. Itu dia hanya dari Kabupaten Anambas 1 orang, sama Kabupaten Lingga 1 orang. Lingga itu di Dabo Singkep, seperti itu. Kepulauan Anambas, ibu kotanya Tarempa. Nah, sedangkan kalau Sumatera Utara, dia afirmasi itu bukan cuma kabupaten atau kota di bawahnya, kayak Medan itu nggak masuk. Jadi masuknya afirmasi itu kayak Kabupaten Nias, dia 1 orang, Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Tanjung Balai. Jadi kalau di Sumut itu dia ada 7 kabupaten, itu masing-masing kuotanya 1 orang aja dari satu kabupaten ini. Gitu. Jadi total kuota di Sumut itu 7 orang gitu. Ada juga yang beda, kayak di NTT nih, ini saya lingkarin merah. Itu di NTT itu dia 22 kabupaten, namun kuotanya hanya 7 alokasi. Hanya 7 doang. Nah, beda lagi nih, ada lagi Sulsel, Sulbar, Gorontalo. Ini masing-masing satu kabupaten nih. Tapi kuotanya 2 orang. Mewakili satu provinsi afirmasi tersebut. Gitu.
Nah, inilah yang dimaksud dengan seleksi melalui afirmasi seperti itu. Terus saya akan lanjut ke jalur penerimaan. Nah, kalau jalur penerimaan yang berikutnya itu adalah jalur penerimaan pembibitan. Pembibitan ini artinya apa? Jadi penerimaan mahasiswa baru atau lulusan SMA sederajat ini dia menggunakannya itu mekanisme kerjasama dulu, kerjasama PKN STAN dengan pemerintah daerahnya. Jadi, mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan ditempatkan dan nanti ini akan ditempatkan pada instansi pemerintah di daerah asalnya, seperti itu. Jadi, itu hanya Pemda yang udah kerjasama aja dengan STAN untuk pembibitan SDM di pemerintah daerah mereka, seperti itu. Nah, nanti di slide berikutnya itu ada kuotanya yang udah ditentuin gitu. Kalau kita lanjut saja. Nah, ini sesuai dengan lampiran 2 dari pengumuman Direktur PKN STAN, itu dia dari 29 pemerintah daerah yang sudah bekerja sama melakukan pembibitan, itu dia ada kuotanya 200, eh, 200 kuota untuk alokasinya. Kalau kita lihat nih ada Bengkulu Tengah, Bungo, Natuna, Musirawas, Cirebon, dan lain-lain. Jadi ada kuota 200 khusus untuk seleksi jalur pembibitan gitu. Terus lanjut lagi, kita bakalan lanjut ke persyaratan administrasi. Nah, persyaratan administrasinya bagaimana untuk bisa ikut dalam SPMB PKN STAN? Jadi, kalau persyaratan administrasi bagi yang mau kalian daftar itu dari yang kurangkum itu setidaknya ini nih. Yang pertama itu dia lulusan tahun 2022, tahun 2023, atau calon lulusan tahun 2024 yang lulusannya itu SMA atau sederajat tadi. Yang berikutnya, dia harus sehat jasmani, rohani, serta bebas dari ketergantungan narkoba. Nanti ini akan dibuktikan. Dan yang berikutnya, itu belum pernah menikah atau kawin. Dan tentu saja harus bersedia untuk tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Ingat, hanya selama mengikuti pendidikan. Jadi kalau sudah selesai pendidikan, ya silahkan gitu. Nanti bakalan menjalani ikatan dinas seperti itu. Terus usianya bagaimana? Usia per tanggal 1 September 2024 nanti itu adalah 21 tahun maksimalnya gitu. Nah, usia minimalnya adalah 14 tahun. Jadi ada batas usianya itu 14 sampai 21 tahun. Nah, untuk pria itu dia ada lagi di ketentuannya yaitu tidak bertato atau bahkan bekas tato dan tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama atau adat seperti itu. Nah, bagi wanita itu sama juga. Namun yang membedakan itu kalau di telinga wanita itu boleh, tapi kalau lebih dari satu pasang itu nggak bisa gitu, kecuali karena ketentuan agama atau adat lagi seperti itu. Terus lanjut ke syarat administrasi berikutnya, itu dia belum pernah menikah seperti yang tadi saya bilang ya. Itu bersedia serta bersedia tidak menikah. Sama peserta ini tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan SPMB PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia itu kalau dia udah pernah lulus dulu atau pernah jadi mahasiswa, tapi dia akhirnya mengundurkan diri atau di DO, itu dia nggak boleh. Dia nggak bisa ikut gitu. Nah, khusus jalur afirmasi, itu dia ada tambahan lagi, yaitu ada nanti surat keterangan sama asal-usul orang tua, karena dia kan afirmasi kewilayahan. Ini hampir sama dengan jalur khusus pembibitan. Itu ditambahi syarat, yaitu berdomisili pada provinsi, kabupaten, kota pembibitannya, yang dibuktikan nanti dengan KTP dan KK gitu, serta memiliki orang tua atau ayah kandung, ibu kandung yang lahir di provinsi atau kabupaten kota yang melaksanakan kerjasama pembibitan yang dipilih seperti itu. Nah, selain persyaratan administrasi itu, nanti akan ada lagi nih persyaratan minimal nilai nih. Ini yang paling sering ditanyain nih, yaitu kriteria nilainya bagaimana. Nah, di STAN itu sebenarnya simple saja untuk terkait penilaian. Karena hanya memenuhi kriteria nilainya itu minimal 70 gitu. Itu untuk lulusan 2021 sama 2022, nilai ijazahnya itu maupun dia reguler afirmasi itu dia lebih besar dari 70. Sama juga dengan calon lulusan 2024 yang dimana nanti ini akan dirata-ratakan nilai rapor 5 semester terakhirnya seperti itu. Khusus untuk pembibitan yang di tahun 2021 dan 2022 itu minimal nilainya itu 75 gitu. Dan ini bukan pembulatan ya. Artinya pembulatan itu kalau nanti rata-rata nilainya itu 69,8, 69,7, ini nggak bisa. Gitu. Jadi nggak bisa dibulatkan. Jadi harus minimal atau sama dengan 70. Seperti itu.
Nah, lanjut lagi ke materi berikutnya yaitu batas minimal nilai UTBK SNBT PKN STAN. Nah, syarat berikutnya yang harus kalian tahu nih, ini sesuai dengan siaran pers Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang dimana ini induk dari STAN yang tadi saya bilang, itu nomornya itu SP01 garing BPPK garing 2024 tanggal 31 Januari 2024 kemarin itu menyatakan bahwa UTBK itu kembali menjadi syarat seleksi administratif SPMB PKN STAN tahun 2024. Makanya diumuminnya udah jauh-jauh hari gitu. Jadi biar ada persiapan. Jadi kalian itu wajib memiliki nomor peserta ujian tulis berbasis komputer. Jadi UTBK ini ya kan ujian tulis berbasis komputer SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes yang tahun 2024 gitu. Jadi ini nanti akan sangat dilema bagi teman-teman yang udah lulus SNBP ya, karena harus ngambil UTBK lagi gitu. Nah, kalau teman-teman udah punya, barulah kita masuk ke materi ini. Kita masuk ke batas minimal nilai UTBK-nya. Kalau kita lihat itu jalur reguler dari tes potensi skolastik, literasi dan bahasa Indonesia, literasi dan bahasa Inggris, penalaran matematika itu rata-rata 600, 550, 500, 500 itu jalur reguler. Nilainya itu lebih tinggi. Beda sama jalur afirmasi kewilayahan. Dia lebih rendah, 400, 375, 325, 375. Dan jalur pembibitan itu juga lebih rendah lagi minimal UTBK-nya. 450, 450, 375, 375. Nah, khusus untuk reguler B itu tidak memerlukan nilai UTBK. Ini yang tadi yang saya bilang tadi, yang lomba APBN, debat APBD yang tadi. Jadi ini tidak memerlukan nilai UTBK untuk daftar gitu. Jadi dan juga syarat nilai UTBK untuk peserta pada jalur pembibitan yang dari wilayah afirmasi tadi itu menggunakan batas minimal nilai UTBK jalur afirmasi kewilayahan. Karena tadi kan ada beririsan ya. Jalur afirmasi ini berasal dari juga jalur pembibitan gitu. Jadi tetap yang dipakai itu nilai terendah yaitu nilai di afirmasi kewilayahan. Kalau kita lihat kan minimal 375 nih. Beda nih kalau misalnya nih literasi bahasa Inggris kalau kewilayahan 325, sedangkan pembibitan 375 gitu. Jadi ada beda yang lumayan gitu. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan lanjut ke syarat administrasi. Kalau udah lengkap semuanya, barulah kita lanjut gimana sih langkah pendaftaran SPMB PKN STAN gitu. Lanjut. Nah, kalau udah tahap sini, kita itu harus melakukan registrasi dulu nih, yaitu di portal BKN, yaitu di dikdin.bkn.go.id. Terus teman-teman semua harus unggah semua dokumen persyaratan. Dan by the way, ini udah bisa kalian lakukan nih dari tanggal 22 Mei kemarin sampai tanggal 13 Juni. Sampai tanggal 13 Juni, bedain ya 22 Mei sampai 13 Juni. Ini untuk yang di BKN. Setelah itu, baru teman-teman melakukan pendaftaran online lagi di portal SPMB PKN STAN. Jadi kalian juga harus registrasi juga di portal SPMB PKN STAN dan melakukan kunci data gitu. Nah, sampai video ini dibuat karena baru kita buat tanggal 23, sedangkan untuk pendaftaran online di portal PKN STAN itu nanti baru dibuka tanggal 29 Mei gitu. Dan nanti akan ditutup pada tanggal 20 Juni 2024. Ingat tanggalnya ya. Untuk di Dikdin dia 22 Mei, sedangkan untuk SPMB PKN STAN registrasinya itu di 29 Mei gitu. Nah, langkah pendaftarannya teman-teman akses seperti yang tadi, terus isi data, terus pilih program studinya, terus nanti tunggu proses verifikasi sampai pengumuman seleksi, sampai nanti teman-teman melakukan generate code AMVA, yaitu untuk melakukan pembayaran nantinya. Barulah mencetak kartu ujian di portal SSCASN Dikdin gitu. Jadi yang kalian perlu perhatikan, kuncinya intinya itu adalah kunci data, terus nunggu verifikasi sama panitia, sampai pengumuman seleksi administrasi, baru kalian nanti bisa membuat billing atau kode pembayaran pendaftaran. Nanti akan dibahas di slide berikutnya gitu. Lanjut. Untuk berikutnya, ini tahapan inti ya, yaitu kita akan lanjut ke tahapan seleksi dari PKN STAN. Tahapan-tahapannya ini yang perlu teman-teman pelajari benar-benar dan jangan sampai kelewat lah gitu. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi ini yang tadi yang saya jelasin yang di atas. Itu semua harus sudah lengkap gitu. Baru apabila teman-teman udah lulus seleksi administrasi, barulah teman-teman itu bisa dinyatakan dapat ikut SKD, seleksi kompetensi dasar CAT BKN.
Di sinilah nanti akan dinilai TKP, TIU, TWK gitu. Nah, SKD-nya ini itu juga akan bisa diikuti kalau teman-teman udah melakukan pembayaran gitu. Nah, untuk skor-skornya nanti akan saya bahas atau nilai yang batasnya di next slide gitu. Jadi, kalau udah lulus SKD tadi, SKD, barulah teman-teman ini bisa ikutin ke seleksi lanjutan satu. Seleksi lanjutan satu yaitu, nah, untuk bisa ikut ke seleksi lanjutan satu dari SKD tadi, itu dia disaring lagi. Disaringnya bagaimana? Yaitu 3 kali jumlah kebutuhan akhir masing-masing formasi. 3 kali lipat. Jadi tadi kan ada 700-an ya. Jadi nanti paling 2100-an yang bisa ikut ke tes lanjutan satu gitu. Nah, peserta yang dinyatakan lulus SKD CAT BKN ini barulah bisa ikut ke seleksi lanjutan yang pertama. Ini ada 3 seleksi. Di seleksi lanjutan pertama ini ada 3 tahap, yaitu tes kesehatan, kebugaran, sama psikologi. Nah, kesehatan dan kebugaran ini itu meliputi, kalau kesehatan, dia itu melakukan pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, versus mata, sama pemeriksaan kesehatan lainnya yang ditentukan oleh panitia pusat gitu. Setelah itu bakalan lanjut ke tes kebugaran, yaitu lari mengelilingi lintasan biasanya, sama shuttle run, push up, sit up, dan atau aktivitas lain lah yang ditentukan oleh panitia pusat nantinya. Setelah itu baru lanjut ke tes psikologi. Nah, psikologi ini juga pakai CBT atau computer based test gitu. Jadi peserta yang dinyatakan lulus seleksi lanjutan yang pertama ini yang warna biru itu apabila peserta-peserta ini itu memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran, yaitu kalian cukup sehat dan lulus tes kebugaran, serta kalian memenuhi kriteria psikologi yang diminta. Nah, penilaiannya untuk seleksi lanjutan satu itu, yaitu penjumlahan antara angka satu, yaitu kesehatan kebugaran, itu nih bobotnya 50%, sama psikologi itu 50%. Gitu penilaiannya. Nah, kalau banyak yang lolos nih, yang dipilih itu peserta yang berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 2, yaitu 110% dari jumlah kebutuhan akhir. Gitu. Kalau kita baca tadi kan kebutuhannya 722 orang. Jadi 110%-nya ya berarti ada sekitar 795 orang. Yang nanti tentunya ini akan dibagi dengan 3 program studi dan 3 penjaluran seleksi tadi. Nah, bagi yang masuk kuota atau lulus, barulah dia akan mengikuti seleksi lanjutan 2, yaitu wawancara yang warna merah. Nah, seleksi lanjutan 2, yaitu tes wawancara ini, hanya bisa diikuti oleh peserta yang udah dinyatakan lulus seleksi lanjutan yang pertama. Gitu. Nah, untuk tata caranya atau teknisnya, itu peserta atau teman-teman itu mengikuti wawancara di tempat yang telah ditentukan. Nanti akan ditentukan. Terus pewawancara itu melakukan wawancara secara online dengan media video conference. Gitu. Ini sesuai pengumumannya ya. Pengumumannya mengatakan seperti itu. Nah, setelah melaksanakan ini, teman-teman yang dinyatakan lulus itu nanti apabila peserta atau teman-teman itu memenuhi standar minimal kriteria wawancara yang diharapkan gitu. Nah, serta kalau kalian nanti bakalan lulus itu harus berada di peringkat yang sesuai dengan kebutuhan akhir. Nah, kalau di sini udah agak lega ya guys, karena nanti artinya kan kalian hanya perlu bersaing agar tidak masuk yang 10% dari 110% tadi gitu. Mungkin ada sekitar 70-an orang ya yang gugur gitu. Nah, setelah itu barulah kita akan bahas tadi yang saya sebutkan, yaitu nilai ambang batas. Ini sangat perlu diperhatikan oleh teman-teman yang akan ngikutin SKD. Yang pertama itu ada jalurnya, berdasarkan jalurnya, yaitu reguler, pembibitan daerah non-afirmasi, sama afirmasi kewilayahan, sama pembibitan daerah afirmasi. Nilai ambang batasnya juga udah ditentuin nih. Ini adalah nilai minimal. TKP 156, TIU 80, TWK 65. Nah, perbedaannya di TIU itu untuk reguler dan pembibitan non-afirmasi itu minimal 80 ya. Kalau kita lihat, sedangkan di afirmasi dan pembibitan daerah afirmasi itu membutuhkan minimal 55. Beda gitu. Jadi ada beda 25 poin. Dan untuk afirmasi dan pembibitan daerah afirmasi itu membutuhkan kumulatif TKP, TIU, TWK itu 281 poin. Jadi tidak ada nilai minimal dari TKP dan TWK. Ini yang saya baca dan menurut pandangan saya gitu. Jadi intinya kumulatifnya 281 dikurang TIU 55 ya berarti bisa kita hitung lah berapa minimal kita harus capai untuk TKP sama TWK gitu.
Sedangkan kalau reguler dan non-afirmasi itu minimal itu skornya itu 301. Jadi ada selisih 20 poin gitu. Jadi akan sangat bagus untuk dimanfaatkan dengan baik bagi teman-teman. Terus lanjut ke slide berikutnya. Ini yang tadi saya bilang ya, terkait pembayarannya bagaimana nih. Nah, tata cara pembayaran kalau tahun ini tuh biaya pendaftarannya itu yang saya baca itu 400.000. Kalau di zaman saya dulu itu tahun 2013 itu hanya 150.000 doang. Dan itu doang gitu yang harus ku keluarin sampai aku nanti lulus gitu. Hanya uang pendaftaran ini aja. Nah, tata cara pembayarannya itu teman-teman bisa pakai Mandiri online, bisa Mandiri ATM atau setor tunai ke Bank Mandiri. Nah, yang perlu kalian waspadai pembayarannya itu yaitu harus pembayaran untuk pendidikan SPMB PKN STAN. Dan kode MVA-nya itu jangan sampai salah. Itu yang tadi kalian dapatkan setelah submit pendaftaran. Seperti itu. Nah, untuk materi berikutnya itu yang perlu kalian waspadai juga yaitu terkait jadwalnya. Kalau kita lihat jadwalnya, ini ada 22 Mei sampai 13 Juni itu pendaftaran online. Ini tadi udah saya jelaskan. Terus pendaftaran online di SPMB PKN STAN sampai 20 Juni, pengumuman hasil seleksi 28 Juni, pelaksanaan SKD sampai nanti pendaftaran ulang sampai mulai pendidikan di 14 Oktober 2024. Jadi kalian harus sudah bisa mengira-ngira gitu. Intinya jangan sampai terlewat tanggal pendaftaran, tanggal pembayaran, sama pelaksanaan ujian. Dan pendaftaran ulang, ini nggak bisa diwakilkan juga pendaftaran ulang. Jadi jangan sampai kelewat teman-teman. Terus lanjut. Nah, kita ini udah memasuki bagian akhir nih, bagian akhir yaitu pendidikan. Bagaimana sih pendidikan di PKN STAN itu? Jadi pendidikannya mahasiswa reguler, afirmasi kewilayahan dan pembibitan ini nanti akan diasramakan guys pada tahun pertama. Nah, ketentuan ini itu bisa nanti berubah sesuai kebijakan dari Kementerian Keuangan sendiri. Terus durasi pendidikannya itu hampir sama, yaitu 8 semester. Nggak kurang, nggak lebih gitu. Karena mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan, pada setiap akhir semester akan dikeluarkan dari program pendidikan PKN STAN. Kayak kami dulu itu minimal 2,75 IP-nya, terus nggak boleh absen 3 kali, terus nggak boleh dapat nilai D di mata kuliah utama, adalah syarat-syaratnya. Dan tentu saja pendidikan program sarjana terapan ini itu nanti diselenggarakan secara terpusat di kampus PKN STAN di Bintaro, Tangerang Selatan. Beda sama kami dulu, di kami dulu itu masih ada, kalau aku dulu itu di Bintaro, sedangkan masih ada banyak di beberapa provinsi itu BDK-BDK atau Balai Diklat Keuangan. Tempat khusus teman-teman yang D1 STAN gitu. Terus untuk yang terakhir juga, itu ini aku sampaikan, ini perlu aku sampaikan juga, yaitu statistik SPMB PKN STAN. Itu bagaimana sih? Kalau kita lihat di tahun 2022, itu ada 36.000 pendaftar, yang lolos administrasi itu sepertiganya, atau hampir 11.000. Gitu. Sedangkan yang lulus sampai tahap akhir itu 744. Jadi ada 2,06% yang lulus di tahun 2022. 2,06%. Sedangkan di SPMB 2023 yang daftar itu naik 44.800. Namun yang lolos pendaftaran administrasi itu sampai 9.100, tapi yang lulus sampai akhir 1.100 orang. Gitu. Jadi kalau ini mungkin naik sedikit dari tadi kan 2,06%, ini naik 2,45%. Gitu. Nah, apakah nanti kalian akan jadi salah satunya? Semoga ya teman-teman. Nah, gitu. Jadi untuk yang terakhir sebagai pengingat untuk teman-teman, semua biaya yang nanti teman-teman keluarkan dari transaksi bank, transportasi, akomodasi dan lain-lain itu nanti menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Nggak ada yang akan reimburse atau nggak ada refund gitu. Itu semua biaya akan teman-teman tanggung sendiri. Jadi bisa dipikirkan dari sekarang. Terus dalam proses SPMB PKN STAN ini itu nggak ada kegiatan surat menyurat atau KTBLC atau sejenisnya atau bahkan dispensasi dalam bentuk apapun. KTBLC ini apa? Itu intinya nggak berlaku lah di STAN ini, nggak berlaku surat rekomendasi. Mau bapak ibu teman-teman anggota DPR, mohon maaf, menteri, pimpinan instansi atau lain-lain itu nggak berlaku. Ini udah saya alami juga karena saya juga jujur anak seorang petani di kampung kami di daerah Danau Toba sana di Muara Tapanuli gitu. Jadi ini nggak ada berlaku proses surat menyurat atau hal-hal lain lah yang mungkin teman-teman ada kepikiran gitu. Nah, jadi kelulusan peserta atau teman-teman itu murni dari prestasi teman-teman sendiri. Dan jangan pernah ada mau ikut-ikutan, apalagi ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun. Itu pasti penipuan gitu. Jadi hati-hati. Serta
yang perlu diwaspadai untuk teman-teman juga, itu PK Instan itu nggak pernah menerbitkan pembahasan soal-soal seleksi tahun-tahun sebelumnya. Sama tidak pernah membuat prediksi soal tahun ini. Apalagi terkhusus tidak pernah menyelenggarakan dan tidak pernah bekerja sama dengan bimbingan belajar manapun. Jadi teman-teman hati-hati penipuannya atau gimana pun, dan jangan sampai teman-teman dimanfaatkan, apalagi keluarga ya. Saya tahu teman-teman pasti berusaha ingin bisa dapat atau bisa lulus gitu. Tapi lebih hati-hati aja karena saat itu nggak pernah kerjasama sama bimbingan apapun gitu. Jadi mohon hati-hati aja gitu. Jadi yang terakhir juga itu teman-teman jangan sampai lalai atau kesalahan teman-teman dalam membaca seluruh tahapan karena itu nanti tanggung jawab teman-teman gitu. Jadi hati-hati. Jadi yang terakhir yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua ya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan tindakan gitu. Jadi semoga teman-teman bisa lulus dan mempersiapkan dengan baik untuk SPMB PKN tahun 2024 ini. Jadi see you untuk project berikutnya di UC Project. Terima kasih teman-teman.